Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Evrina Rosalita Bruginting dengan NPM 25110111024 dan yang kedua ada Asrika dengan NPM 25111011009 dan yang ketiga ada Mahesa Jenarudiansyah dengan NPM 25110111069. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari bab 7 yaitu dengan judul mewawancarai kandidat. Baik, perkenalkan nama saya Azrika dengan NPM 25110111009 yang akan membahas materi pertama, yaitu tujuan pembelajaran dan pentingnya keselarasan strategis. Tujuan utama yaitu untuk memahami strategis wawancara, menghindari kesalahan wawancara, dan cara melakukan wawancara situasional yang terstruktur. Yang kedua ada kaitan strategis, yaitu wawancara bukan sekedar tanya jawab, melainkan alat untuk menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Studi kasus Urban Outfitters. Perusahaan ini menekankan nilai-nilai inti seperti komunitas, kreativitas, dan rasa hormat dalam proses seleksinya. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis dasar wawancara. Wawancara diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori yaitu yang pertama berdasarkan struktur. Wawancara tidak terstruktur, yaitu tidak ada format tetap, mengalir seperti percakapan biasa. Wawancara menanyakan poin-poin yang dianggap menarik seperti itu juga. Yang kedua yaitu ada wawancara struktur atau direktif, pertanyaan yang disusun sebelumnya bahkan mungkin disertai jawaban standar. Semua kandidat ditanya hal yang sama, sehingga lebih objektif dan valid secara hukum. Yang berdasarkan dengan isi atau konten. Wawancara harus menentukan jenis pertanyaan apa yang akan diajukan dalam situasional, perilaku, dan terikat pekerjaan. Materi ketiga yaitu ada isi wawancara, situasional versus perilaku. Perbedaan kritis dalam jenis pertanyaan. Yaitu wawancara situasional, mereka fokus pada masa depan, kandidat ditanya bagaimana mereka akan bertindak dalam situasi hipotetis. Contohnya, apa yang akan Anda lakukan jika melihat rekan kerja Anda mencuri? Yang kedua yaitu wawancara perilaku atau behavioral, yaitu fokus pada masa lalu, kandidat diminta menceritakan bagaimana mereka pernah bereaksi terhadap situasi nyata. Contohnya, ceritakan apa yang Anda harus memimpin dalam tim dengan keadaan tertekan. Wawancara perilaku cenderung lebih akurat karena perilaku masa lalu adalah prediktor terbaik untuk perilaku masa depan. Materi yang ketiga yaitu teknik STAR dan wawancara. STAR atau Station, Task, Action, Result. Statistician yaitu menjelaskan situasinya untuk memberikan konteks bagi kondisi atau tantangan Anda. Ini dapat mencakup waktu, lokasi, dan detail relevan lainnya. Task atau tugas menjelaskan tugas atau tujuan spesifik Anda dalam situasi yang diberikan. Ini mencakup apa yang seharusnya Anda capai dan apa yang Anda ingin raih. Yang ketiga ada action, yaitu tindakan menjelaskan langkah-langkah Anda untuk menyelesaikan tugas atau mengatasi tantangan tersebut. Yang terakhir ada result, membagikan hasil dari tindakan Anda termasuk pencapaian dan pembelajaran yang dipetik. Soroti dampak dari aktivitas dan hasil atau pencapaian Anda. Teknik STAR sebuah metode bagi kandidat dan panduan bagi pewawancara untuk menjelaskan situasi, task, action, dan result. Wawancara stres atau stress interview, jenis wawancara di mana pewawancara sengaja membuat kandidat merasa tidak nyaman dengan pertanyaan kasar atau interupsi. Untuk melihat bagaimana kandidat bereaksi terhadap tekanan ini biasanya dilakukan untuk pekerjaan dengan tingkat stres yang tinggi. Materi kelima yaitu metode administrasi wawancara. Yang pertama itu ada wawancara 1-1, di mana metode paling umum di mana satu pewawancara bertemu dengan satu kandidat. Yang kedua yaitu wawancara berurutan atau sequential,
Kandidat diwawancarai oleh beberapa orang secara bertahap, satu persatu sebelum keputusan akhir diambil. Yang ketiga ada wawancara panel atau board interview. Sekelompok pewawancara biasanya 2-3 orang mewawancari satu kandidat secara bersamaan ini untuk mengurangi bias individu. Dan yang keempat ada wawancara massa, yaitu beberapa kandidat diwawancari sekaligus dalam satu sesi untuk melihat interaksi sosial mereka. Dan yang kelima yaitu wawancara telepon, sering digunakan sebagai penyaring awal untuk menilai kemampuan komunikasi dan kecerdasan tanpa terganggu oleh penampilan fisik dan kandidat. Dan materi yang keenam yaitu wawancara berbasis komputer dan video. Yang pertama yaitu penggunaan Skype atau FaceTime dan sistem seperti HireVue untuk penyaringan awal. Dan yang kedua yaitu Urban Outfitters beralih ke wawancara on demand, HireVue untuk menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya ada menghindari kesalahan wawancara. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi saat melakukan wawancara. Yang pertama yaitu ada kesan pertama atau snap judgment. Pewawancara sering mengambil kesimpulan dalam menit-menit pertama. Yang kedua ada wawancara terstruktur, yaitu pada situasional yang dianggap paling valid untuk memprediksi kinerja. Yang ketiga ada kesalahan urutan kandidat atau contrast error. Penilaian dipengaruhi oleh kualitas kandidat yang diwawancarai sebelumnya. Yang keempat ada kurangnya kejelasan pekerjaan. Pewawancara tidak tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh posisi tersebut. Yang kelima ada tekanan untuk merekrut. Pewawancara yang merasa kekurangan kuota cenderung memberi nilai lebih tinggi pada anggota yang diwawancarai. Baik, materi selanjutnya yaitu perilaku nonverbal dan manajemen kesan. Kontak mata, energi, dan modulasi suara sangat mempengaruhi keputusan. Kandidat sering menggunakan manajemen kesan seperti memuji pewawancara atau mempromosikan diri. Selanjutnya ada perilaku nonverbal dan kepribadian. Menjelaskan bahwa perilaku nonverbal pelamar seperti senyuman dan kontak mata sangat memengaruhi penilaian karena pewawancara menarik kesimpulan tentang kepribadian dari perilaku tersebut. Yang selanjutnya ada pengaruh ekstroversi. Pelamar yang ekstrovert cenderung lebih sukses mendapatkan wawancara lanjutan dan tawaran pekerjaan karena mereka dianggap lebih aktif dalam mempromosikan diri. Yang selanjutnya ada manajemen kesan atau impression management. Kandidat yang cerdik menggunakan teknik seperti memuji pewawancara atau mempromosikan kemampuan diri untuk menciptakan kesan yang kompeten. Yang selanjutnya ada karakteristik pribadi. Atribut fisik, ras, dan gender seringkali mendistorsi penilaian. Orang yang menarik secara fisik biasanya dianggap lebih memiliki sifat yang lebih baik. Yang selanjutnya ada bias rasial. Wawancara terstruktur terbukti dapat meminimalkan atau menghilangkan potensi bias terkait kesamaan demografis antara pelamar dan pewawancara. Yang selanjutnya ada penggunaan testers. EEOC menggunakan individu sebagai pelamar palsu untuk mengungkapkan praktik diskriminasi dalam perekrutan. Yang terakhir ada disabilitas dalam wawancara. Kandidat dengan disabilitas seperti menggunakan kursi roda atau memiliki tanda luka di wajah seringkali mendapatkan penilaian lebih rendah karena pewawancara menjadi terdistraksi. Materi selanjutnya yaitu mendefinisikan wawancara situasional terstruktur. Maksudnya yaitu menggunakan serangkaian pertanyaan yang relevan dengan pekerjaan yang memiliki jawaban patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, ada beberapa keunggulan utamanya, yaitu yang pertama lebih konsisten, andal, dan valid dalam memprediksi kinerja. Yang kedua, meningkatkan keterkaitan dengan pekerjaan. Dan yang ketiga, mengurangi subjektivitas dan potensi bias. Selanjutnya, ada saran visual dalam wawancara situasional terstruktur, yaitu menggunakan ikon timbangan seimbang untuk melambangkan keadilan atau objektivitas. Perkenalkan, nama saya Maisa Rudiansyah dengan NPM 2511011069. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Langkah-langkah mendesain wawancara efektif. Jadi dalam mendesain wawancara supaya efektif itu ada beberapa langkah-langkahnya.
Yang pertama itu analisis pekerjaan, yang kedua itu peringkat tugas, yang tiga itu membuat pertanyaan, dan yang keempat itu menentukan skor. Nah, jadi analisis pekerjaan ini bagaimana? Jadi kita itu meninjau deskripsi pekerjaan, tugas-tugas utama, serta pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk posisi yang akan diwawancara tersebut atau akan diseleksi tersebut. Nah, kemudian peringkat tugas. Nah, peringkat tugas ini itu memberikan bobot atau peringkat pada setiap tugas utama berdasarkan seberapa penting tugas tersebut bagi keberhasilan pekerjaan. Kemudian itu membuat pertanyaan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini sudah disusun sebelumnya, pertanyaan wawancara yang bersifat situasional dan perilaku untuk setiap tugas penting. Kemudian yang keempat itu menentukan skor, itu membuat seperti panduan jawaban standar dengan skala nilai, misalnya 1 sampai 5. Jadi agar penilaian terhadap semua kandidat bersifat objektif dan adil. Kemudian itu teknik pelaksanaan wawancara atau sisi pewawancara. Itu ada persiapan. Dalam persiapan ini kita mempelajari resume, surat lamaran, dan deskripsi tugas sebelum sesi dimulai. Kemudian itu membangun rapor, itu ciptakan suasana yang nyaman agar kandidat rileks dan memberikan jawaban yang jujur. Kemudian itu proses bertanya. Nah, ikut daftar pertanyaan yang sudah disusun, dengarkan secara aktif, dan jangan memberikan jawaban di dalam pertanyaan. Berikutnya itu menggunakan seleksi untuk keterlibatan karyawan. Nah, jadi dalam menggunakan seleksi untuk keterlibatan karyawan itu ada beberapa poin pentingnya. Pertama itu kesesuaian nilai sama pengalaman kandidat. Nah, kesesuaian nilai ini itu menggunakan wawancara untuk mencari kandidat yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan budaya perusahaan. Ya, berikutnya itu pengalaman kandidat. Yang kedua, itu proses wawancara yang adil dan sopan, membuat pelamar memiliki persepsi positif terhadap perusahaan meskipun mereka tidak diterima. Berikutnya itu mengembangkan dan memberikan penawaran kerja. Nah, mengembangkan dan memberikan penawaran kerja ini ada dua ya, yaitu komponen penawaran, cantumkan gaji, tunjangan, deskripsi jabatan, tanggal mulai kerja, dan masa berlaku penawaran. Ini ibaratnya seperti kalau kita melihat di sebuah toko-toko itu seperti promosi yang memberikan tawaran yang menarik agar pelanggan ataupun kita sebagai karyawan itu tertarik begitu. Kemudian formalitas, pahami perbedaan antara surat penawaran, job offer, dan kontrak kerja yang mengikat secara hukum. Kemudian yang terakhir itu dokumentasi, evaluasi, dan penilaian akhir. Ada beberapa langkah-langkahnya. Pencatatan segera, recording the interview. Nah, itu menuliskan jawaban dan poin-poin penting segera setelah kandidat meninggalkan ruangan. Kemudian jangan menunda pencatatan hingga akhir hari untuk menghindari bias memori, lupa atau tertukar antar kandidat. Itu untuk mencegah hal-hal seperti itu agar tidak terjadi. Kemudian itu review dan penilaian objektif. Gunakan formulir
penilaian standar untuk membandingkan jawaban kandidat dengan benchmark jawaban patokan yang telah dibuat. Fokus pada bukti perilaku yang ditunjukkan selama wawancara, bukan pada kesan pribadi semata. Kemudian itu diskusi panel. Itu diskusi panel ini disclaimer ya. Diskusi panel ini jika ada, kalau ada. Kalau tidak ada itu tidak masalah. Dan keputusan akhir. Bandingkan penilaian akhir pewawancara untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Selesaikan perbedaan penilaian melalui diskusi berbasis data kompetensi atau KSA. Kemudian pilih kandidat yang paling mendekati profil ideal perusahaan dan memiliki kecocokan budaya culture fit. Hanya itu, demikianlah presentasi dari kelompok 7. Semoga penjelasan tadi memberikan pemahaman sekaligus wawasan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.